sahabat mikir, wah atuh pirakan yang tukang ngebersihan masjid banyak kudu dilaporkan ke khalifah gitu. Kan kadang-kadang kita suka gitu ya, wah atuh. Nah, tahu nggak kata Nabi, tunjukkan pada saya mana kuburan. Karena ibu bapak yang sudah ke Madinah, kan di sebelah Masjid Nabawi itu ada komplek kuburan, namanya Baqi. Apa? Baqi. Baqi mah paranti bawa cai. Baqi pakai ain sebelahnya. Nah, ibu, lalu Nabi nanya, mana kuburannya? Ini ya Rasulullah. Lalu Rasul sholat mayit. Jadi kita pun bisa melakukan itu, tapi untuk orang yang berkesan di hati kita. Jadi ulang hajakeun ka tukang kuburan, Pak aya nu namanya pupus teu? Pak ieu saya duka, oh ya sudah. Paham maksud saya? Jadi ini kudu orang yang berkesan. Makanya Nabi bertanya, mana kuburannya? Ini ya Rasulullah. Lalu menyolat. Nah, saya satu saat saya lagi di luar negeri, dapat berita guru saya meninggal. Beliau ini banyak memberikan pengaruh pada pemikiran saya. Ya, begitu saya pulang, kan udah dikuburkan 2 hari lalu, saya datang ke kuburan. Saya lihat, oh ini, saya sholat di situ. Karena beliau berkesan di hati saya. Tapi tak semua orang kita perlakukan begitu, gitu loh, ya. Jadi tidak perlu ibu tetos tidak bubar datang ke astanaannya. Ayo nu namanya pupus teh kamari. Tak iya neng, oh Allah. Besoknya lagi datang ke Ranca Cili, ya kan gitu. Mang ari kamari ayo nu pupus teh, aya opat. Jadi itu orang yang berkesan. Nabi mengatakan mana? Lalu, nah ini penting. Lalu beliau bersabda, seluruh para penghuni kubur itu dalam kegelapan. Apa katanya? Para penghuni kubur dalam kegelapan. Siapa para penghuni kubur di situ? Yang sudah meninggal. Siapa yang sudah meninggal? Orangnya apa yang sudah Gusti ya Roh, sayang Bali udah gitu. Beri hamba kesabaran ketabahan. Siapa? Mereka yang ada di kuburan itu bukan orang sembarang, sahabat-sahabat Rasul yang Anda tidak perlu ragu kesolehannya. Tapi kata Nabi, para penghuni kubur ini dalam kegelapan. Dan aku menyolatkan orang ini karena orang ini begitu peduli dengan masjid. Dan kalau aku menyolatkan, semoga di dalamnya dia terampuni dosa sehingga cahaya kuburnya lapang, sehingga kuburannya lapang dan bercahaya. Jadi Bu, yang menyebabkan kuburan kita lapang bercahaya itu, kata Nabi, salah satunya adalah Allah mengampuni dosa kita karena orang itu sok ngebersihan masjid, suka memakmurkan masjid. Jadi kita harus jadi orang yang berkomitmen. Kalau aku ada duit, aku bangun masjid. Kalau aku tidak ada duit, aku renovasi masjid. Kalau tidak ada duit, aku minimal tukang ngebersihan masjid. Aku tidak bisa ngebersihan masjid, minimal aku memakmurkan masjid dengan datang ke pengajian. Gitu. Kalau ingin diampuni dosa, dan dengan diampuni dosa, Bu, Pak, coba perhatikan. Anda lihat, kalau ada yang meninggal, doanya apa? Allahumma gfirlahu, ampuni ya Allah. Warhamu, rahmati. Wa'afihi wa'afu'anhu, maafkan. Setelah diampuni, dimaafkan. Wa akrim nuzulahu, muliakan. Setelah dimuliakan, wa wasi' madkhalahu, luaskan. Jadi kapan kuburan itu diluaskan, diberi cahaya dan dimuliakan? Kapan? Setelah diampuni. Gusti menihara reses, kurang bersemangat. Anda mah suka ganggu mood saya. Nya salah ari sering teuing tuh. Nah, jadi gini, saya ulangi. Cicing, saya ulangi. Dengerin ya. Rodet ya, mulai rodet ya. Saya kan bilang kalau ada yang meninggal, doa kita kan sebelum ya Allah muliakan, ya Allah luaskan alam kubur, dimulai dari Allahumma gfirlahu, ampuni ya Allah, warhamhu, rahmati ya Allah, wa'afihi wa'afu'anku, maafkan ya Allah, wa akrim nuzulahu, setelah dapat maaf, setelah dapat ampunan, muliakan.
luaskan. Jadi kuburan kita luas, terang, bercahaya seperti dalam istana setelah tak gitu ari jawab teh. Anda mah kudu 3 kali kakara tune in. Ari tadi setelah ya, nah di antara kan tema kita amalan pelebur dosa. Berarti saudara-saudara sekalian, amalan pelebur dosa itu adalah berkomitmen memakmurkan masjid. Nah, kudu rajin kapangosan, kudu rajin memakmurkan nih adik-adik, hidupkan jadi panitia apa di masjid. Syukur-syukur kalau ada rezeki bangun masjid, begitu ya. Oke, saya punya sedikit film nih untuk Anda. Oke, ini sebenarnya ada musiknya tapi di masjid nih. Coba lihat. Lihat ini. Ini di daerah Parongpong. Stop. Tahu Parongpong? Mana? Tuh, dah nama Cianjur naon. Untung ditanya ke orang, Parongpong mana? Cianjur Selatan. Hari Anda jauh-jauh teuing Parongpong. Lembang, Cihideung. Nah, Bu, lihat nih. Alamnya keren banget, Bu. Lihat. Terus ya. Lihat. Nu di ditu teka tinggalinya. Kana naon. Oke, lihat nih. Parongpong nih, ya. Parongpong. Nah, jangan samenit ya teh. Ngali, ya. Tah, ieu Parongpong kene. Indah tuh. Luar biasa. Nah, tapi saking indah gitu kan saya pengen bikin masjid yang mewah di situ, yang megah. Karena ini kan di tengah. Di atas kan belum ada. Saya pengen beli tanah, kan minimal kudu 1 hektar. Ya nggak sih? Makanya masjid megah segede kieu 500 meter persegi, nah cari tanah nggak ada yang 1 hektar. Akhirnya saya jadi tahu semua tanah di situ udah dibeli sama Advent dan pelihara di situ. Sok kita tinggal. Nggak, Anda biar nyadar we tinggal itu. Tuh tinggal di. Ya Advent, Bu. Mereka lebih dari 30 hektar. Kan orang hayang masjid anu alus kieu minimal seperti Trans di sana. Tapi saya nggak punya tanah. Habis, Bu. Padahal duit mah aya saya teh. Cicing tong sok underestimate ari Ari 1 hektar we mah insyaallah. Nah, Bu, lihat nih. Ya. Ini habis sama Advent, lebih dari 30 hektar. Anda nggak akan bisa beli kalau hektaran, paling bisa beli dari penduduk 500 meter, 1000 meter, eta mah aya. Kan orang butuhnya 1 hektar minimal. Kan kalau masjid ukuran 1000 orang, itu kan parkirnya kudu lega, kudu representatif, minimal 1 hektar. Ini nggak ada, Bu. Nah, lihat Parongpong nih. Habis. Terus ada lagi Tihara. 2 Parongpong teh dikuasai nah. Bu, hari saya mah sedih karena sok cari aya gitu masjid yang megah, nggak ada. Aya teh masjid anu gitu. Nu ada naga Allah. Gitu. Pas jadi imam subuh, maksudnya apa? Ya. Jaba pas wudu muka aya musola atuh da juga jeung jeureuheun cai atuh. Cerclak. Nah, ini lihat, Bu, oleh mereka semua nih. Nah, ini mengusik saya. Kalau di tengah saya senang udah ada masjid Trans. Akhirnya tahun 2002. Saya teh ngomong 17 tahun lalu itu teh. 2002 akhirnya saya cari. Jadi saya teh kepikir waktu itu masjid Trans belum ada. Tapi saya berpikir ingin di utara ada masjid keren, di tengah ada masjid keren, di selatan ada masjid keren. Jadi Bandung Raya ini blek saya ke mana? Teruskan kan? Ke Parongpong udah habis. Ke kereta Parongpong. Kurang tadi guys ngomong. Udah habis sayang, udah habis. Parongpong.
Nah, akhirnya 2002, biarin selatan utara udah habis. Coba orang ke selatan. Ternyata di sana saya kaget juga. Ada sebuah daerah, kenapa saya cari yang view-nya bagus? Kan Parongpong bagus. Saya cari di selatan. Itu daerah Arjasari, view-nya keren banget. Bandung kelihatan, lebih atas lagi itu keren view-nya, ya. Dan Anda mah taraka gunung meren jadi apa? Anda mah gawe teh ningalian tas bari teu meuli. Nah, Bu, Pak, ya. Nah, akhirnya ketemulah daerah Arjasari. Nah, di situ mah kita bisa punya tanah lega. Makanya saya putuskan, ya. Stop dulu. Nah, ini tanahnya, ya. Mirip seperti Parongpong tapi di selatan. Kalau dari sini 45 menit. Ke sana cuma 45 menit. Mun tengah malam. Nah, hari Anda serius. Dari sini 45 menit. Hari siang malah antara sejam setengah. Mun siang mun musim padat, ya kan? Jadi kalau ingin 45 menit mah malamnya jam 11, 12. Nanti tahajud di situ. Tuh Anda mah kalau kasih serikan program tahajud. Nah, Bu. Nah, maka sebagai bentuk komitmen di tengah udah ada. Di Gede Bage udah ada, Pak Gubernur udah bikin waktu zaman Pak Aher sudah jadi Pak Ridwan Kamil nerusin aja, ya. Itu sudah direncanakan zaman Pak Aher. Jadi Pak Ridwan Kamil meneruskan, tapi ada yang belum disentuh. Daerah selatan belum, Bu. Jadi saya berniat pengen bikin masjid next menyamai luasnya tanah Advent dan Vihara, tapi di selatan. Ulah BAKB atau harian. Dan ternyata saudara-saudara, dari 2002 kita ke sana, ternyata di sana itu agamanya Islam wiwitan, Sunda wiwitan. Jadi Sunda wiwitan teh nu penting jadi jelema bager. Teu salat gitu nana. Bu, akhirnya masuk ke sana, ternyata banyak yang murtad juga. Jadi dari 2002 kita berjuang sana. Akhirnya saya dan kepala desa semua udah, iya mau kudu bikin masjid nu bagus kalian. Maka akan dibuat sebesar ini 1000 orang. Nanti lebih besar dari ini karena bisa jadi 3000 orang. Kenapa di sana? Karena di sana belum ada. Dan Anda perlu tahu, di sana bakal ada Unpad. Nanti bakal pindah ke sana untuk peternakan dan pertanian. Unpad punya 200 hektar di sana. Jadi itu bisa jadi, Bu, saya teh rada curiga juga di sana teh ada tanah berhektar-hektar yang sahur nama tos dipeser ku urang kota. Saya lagi cari saha itu teh. Karena kan Advent juga begitu, tidak langsung oleh mereka, oleh perorangan dulu. Nah gitu, Bu. Mata, Bu, bantuan saya. Nah, tinggal kalau gitu. Bukan untuk saya. Ongko cenah yang diampuni dosa. Ongko cenah yang terang di alam barzah. Nah ini, insya Allah ya kita akan membangun dan sudah berjalan, saudara-saudara. Sudah hampir 2 miliar kita udah habis. Kurangnya 3,7 miliar deh. Nya Anda itu mah tugasnya kumaha menyelesaikan. Nggak enak lah kalau saya semua atuh ce. Nggak enak. Kan kudu ngajak batur meureun. Nah, kurang lebih seperti ini. Stop. Nah, jadi udah didesain supaya alamiah. Jadi desainnya itu oleh arsiteknya supaya menyatu dengan alam. Karena nanti kirinya jadi hutan, kanannya jadi hutan, belakangnya jadi tempat parkir, ada camping ground dan segala macam di situ. Gitu. Nah, jadi saya mah memang sekarang mah tiap pengajian akan mengajak ibu bapak untuk next, ya. Nah, ya. Karena katanya pengen diampuni dosa, gimana sih? Bu, ya. Stop. Tong cicing we foto ka eta teh. Foto. Cicing we foto. Lin moto saya itu.
Tapi ada ya usul gini, Pak Am, tapi kan katanya kalau saya cuma 50.000 masa transfer. Gimana Pak Am? Ini usul dari jamaah. Pokoknya pas Pak Amnya jelaskan gitu, edarkan we 10.000, 5.000. Dipikir-pikir bener juga ya. Nah yang gede-gede mah engke transfer. Ayeuna mah nu aya we dina dompet kaluarkeun. Ta transfer mah engke nu awal bulan. Terserah 1 juta, 100 juta atau 10.000 juga apa? Dolar US. Nah, dan ingat, kalau sudah berbuat baik, jangan merasa daya mas segini. Jangan-jangan cuma 1 paku itu kan bisa membuat untuk anak cucu kita. Kebayang tuh, oke, di utara di situ ada Advent yang megah, di selatan ada Masjid Percikan Iman yang lebih megah. Gitu. Amin gitu. Amin. Oke. Ya. Kita mulai saja. Break dulu ya, asal haus 10 menit ya untuk penggalangan dana. Untuk siapa? Untuk Pak Am? Awas mau ngomong kieu. Eta si Pak Am mentaan duit, awas. Untuk Masjid Agung Percikan Iman, insya Allah. Siapkan ya, tong luak liat Anda sok ningali batur. Kayaknya nggak usah, tapi ini masih ada teh, masih berlanjut, mungkin sekitar 15 menit lagi. Oh ya, oh ini untuk sana ya. Lan? Oh ya, boleh nanti di brief ketika brief. Oke Bu ya, silakan sambil jalan. Sekali lagi, untuk siapa itu? Masjid. Supaya apa? Diampuni dosa, supaya kita dapat cahaya kubur. Untuk Pak Am bukan? Bisa ayat fitnah orang. Bu, sambil berjalan, tadi kan menjadikan apa Bu tadi? Poin 3 itu? Makmurkan? Jadi memakmurkan masjid itu jadi wasilah, perantara supaya dosa kita diampuni. Coba buka, tulislah ya. Surat Al-Maidah ayat 35. Al-Maidah ayat 35. Ya. Al-Maidah ayat 35. Sudah ditemukan? Ya, yang lain tetap berjalan ya. Ulah ieu mah jadi terjadi. Wakaf ka masjid naon geus mulai cenah. Siapkeun we tinggal ngaliwat blus gitu. Ulah ieu neng nah teu jadi da geus mulai. Henteu Anda mah sok loba alasan orang teh. Kamu jadi kamu diasup ini karena dompet geus mulai. Nggak ada kaitan. Coba lihat ya. Nah, bagi yang sudah berwakafnya ya, coba lihat. Ya ayyuhalladzina amanu, ada? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilillah fi sabilihi la'allakum tuflihun. Apa katanya? Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah